Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Pada kesempatan pagi hari ini untuk kelas manajemen bisnis syariah di semester 4, saya sampaikan permohonan maaf belum bisa hadir perkuliahan secara luring di kelas dikarenakan saya 6:30 harus check up ya ke dokter, dikarenakan 3 hari kebelakang saya masuk ke IGD karena sakit ya. Jadi untuk hari ini saya ada jadwal kontrol ke dokter. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya sampaikan secara daring dan nanti silahkan kalian bisa akses untuk materinya di YouTube saya ya. Jadi silahkan nanti untuk presensi kalian tolong di kolom komentarnya silahkan diisi nama kemudian NIM ya. Bagi siapa yang nanti tidak menuliskan di kolom komentar tidak masuk ke daftar presensi kehadirannya. Nah, untuk hari ini seharusnya di semester 6 ini sama dengan kelas-kelas yang lain di pertemuan ketiga, karena kalian baru selesai PPL di minggu kemarin, jadi masuk di pertemuan kedua. Jadi di pertemuan kedua ini saya akan menyampaikan secara ruang lingkup dari manajemen sumber daya insani. Apa sih yang akan kalian pelajari di dalam mata kuliah manajemen sumber daya insani ini? Sebelumnya sebelum masuk ke materi, saya sampaikan bahwa MSDM ya, kalau dulu mata kuliahnya MSDM ya, kemudian menjadi SDI ya, sumber daya insani, karena kaitannya dengan bahwa manusia itu tidak hanya sebatas faktor produksi, tapi dia sebagai human capital management ya. Jadi aset yang berharga di sebuah perusahaan yang memang harus dikaryakan, difungsikan, karena tidak hanya dijadikan sebagai robot, tetapi bisa nanti kita lihat evolusi MSDM tahapan-tahapannya seperti apa, nanti ada di slide selanjutnya. Hari ini kita akan review terlebih dahulu. Aturannya adalah ketika kalian mau memahami manajemen sumber daya insani, kita akan flashback terlebih dahulu ya, memahami fungsi esensial di dalam spektrum manajemen ya. Pernah saya menyampaikan di mata kuliah manajemen operasi terdapat 3 fungsi esensi yang sangat vital di sebuah perusahaan, bahwa ada fungsi produksi ya, kemudian ada fungsi pemasaran dan fungsi keuangan ya. Jadi ada 3 fungsi esensial di dalam menghasilkan sebuah produk ya. Spektrum manajemennya itu kan luas. Nah, kita fokus fungsi produksi, kemudian fungsi pemasaran dan fungsi keuangan ya. Ketiga fungsi ini tentunya saling berkaitan ya, mempunyai irisan, karena tidak bisa fungsi produksi berjalan sendiri tanpa ada dengan kerjasama dengan manajemen pemasaran. Kemudian nanti kaitannya pemasaran juga tidak bisa berjalan sendiri, karena harus saling beririsan dengan fungsi ataupun manajemen keuangan. Kalau misalkan irisan operasi dan pemasaran, misalnya di dalam hal kerjasamanya dalam desain produk ya, itu irisan operasi dengan pemasaran. Kemudian irisan operasi dengan keuangan juga, misalnya dalam hal penganggaran, budgeting ataupun kapasitas, itu kerjasama antara irisan operasi dengan keuangan. Kemudian juga irisan pemasaran dengan keuangan juga dalam hal pengendalian persediaan ataupun stok. Nah, itu 3 fungsi yang kita flashback kembali dalam manajemen operasi. Yang harus ketahui adalah 3 fungsi esensi itu adalah fungsi produksi, kemudian fungsi pemasaran ataupun marketing, dan yang ketiga itu adalah fungsi keuangan. Oke, kita lanjut. Kita melihat di sini ada evolusi manajemen sumber daya manusia ya. Ada tahap
4 tahap perkembangan penting di dalam MSDM. Di situ ada tahap pemeliharaan file personalia, ya, dilihat sampai pertengahan 1960-an. Ya, di situ fokus utamanya adalah kalau misalkan di tahap ini belum masuk ke manajemen sumber daya manusia, tapi lebih ke administrasi personalia. Ya, artinya pencatatan ataupun penyimpanan data karyawan masih bersifat administratif ataupun reaktif, ya, karena di manajemen ataupun file personalia ini fokusnya adalah kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur. Misalkan contohnya ketika karyawan datang ke perusahaan, itu kan ada pencatatan kehadiran, itu masih sebatas manual. Kemudian penggajiannya manual, pengelolaan data karyawan juga dalam bentuk file yang fisik. Jadi belum masih ke digitalisasi. Itu di tahap pemeliharaan di tahun 1960-an. Kemudian masuk di tahap akuntabilitas pemerintah, itu mulai di pertengahan 1960-an sampai dengan pertengahan 1970-an. Nah, di tahap ini sudah mulai terlihat, ya, peran pemerintah, ya, ada aturan terkait dengan ketenagakerjaan, itu sudah mulai terlihat. Kemudian perusahaan juga sudah mulai memperhatikan akuntabilitas terhadap peraturan pemerintah, seperti misalkan ada keluar undang-undang ketenagakerjaan, omnibus law, ataupun undang-undang terkait dengan outsourcing, itu sudah mulai di tahap akuntabilitas pemerintahan. Nah, biasanya MSDM di tahap ini mulai berfokus pada manajemen personalia, yaitu sudah ke pengelolaan karyawan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jadi sudah ada peran pemerintah di sini, sudah sudah mulai memberlakukan aturan-aturan terkait dengan ketenagakerjaan, serikat pekerja ataupun PKB, ya, perjanjian kerja bersama. Kemudian di tahap akuntabilitas organisasional itu di akhir 1970-an sampai dengan tahun 1980-an. Kalau kita lihat di tahap ini memang perusahaan mulai ada awareness, ya, kesadaran menyadari bahwa ini pentingnya ada peran karyawan di dalam mencapai tujuan organisasi, sudah mulai dilibatkan. Nah, MSDM biasanya di tahap akuntabilitas organisasional ini mulai fokus pada MSDM, jadi mengelola kepada human capital manajemennya. Jadi bagaimana cara mengelola karyawannya, yaitu pengelolaan karyawan itu kan sebagai aset strategis organisasi ataupun perusahaan. Nah, perusahaan di sini mulai mengembangkan adanya program pelatihan ataupun program pengembangan karyawan, serta sistem penilaian kerja sudah mulai terlihat di sini. Jadi sudah ada mulai terlihat nanti RRSD-nya, Human Department khusus yang menangani karyawan yang akan masuk di perusahaan, jadi sudah mulai dilibatkan di sini. Ya, kemudian di tahap keterlibatan strategik itu dalam tahun 1990-an. Kalau kita lihat di tahap ini MSDM ini sudah menjadi bagian yang integral. Makanya nanti di materi yang setelah UTS itu ada materi tentang pengintegrasian karyawan. Ini sudah bagaimana manusia itu menjadi bagian integral di dalam sebuah perusahaan, ya, dari strategi bisnis perusahaan. Nah, biasanya MSDM ini dalam tahap keterlibatan strategik ini sudah mulai berfokus pada keterlibatan strategi visi misi perusahaannya, sudah mulai dilibatkan, ya, sudah mulai ditampung ide-idenya, gitu ya, memastikan bahwa karyawan ini memiliki skill, keterampilan, kemudian aspek pengetahuannya dan motivasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan strategi perusahaan. Jadi sudah mulai visi misi perusahaan itu di satu frekuensikan dengan karyawannya.
Nah, di tahap ini perusahaan mulai mengembangkan budaya perusahaan yang mendukung lebih ke inovasi, kemudian kolaborasi ataupun pembelajaran. Itu sudah mulai dilibatkan dalam keterlibatan strategik perusahaan. Ya, kalau kita lihat contohnya, contoh realnya kalau di perusahaan itu pengembangan program biasanya manajemen bakat gitu ya. Ataupun nanti ada mulai penerapan sistem manajemen pengetahuannya ataupun mengembangkan budaya perusahaan yang inklusif. Kemudian kalau kita lihat manajemen poin, karena kan manajemen poin itu banyak ya. Di sini ada siklus bagaimana maximizing your HCM, jadi memaksimalkan potensi karyawan, karena karyawan itu sebagai capital management, sebagai aset yang berharga di perusahaan. Berarti siklusnya itu tidak boleh terlepas dari siklus payroll ya, benefit sampai dengan nanti organizational management ya. Jadi di dalam siklus maximizing your human capital management, saya singkat di situ menjadi HCM. HCM itu adalah human capital management. Nah, di siklus ini menggambarkan berbagai aspek penting ya dalam manajemen sumber daya insani ya, yang tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk memaksimalkan potensi karyawan, karena kan di sini memaksimalkan potensi. Jadi cara bagaimana mengelola karyawan dengan benar, karena karyawan itu adalah sebagai capital management, sebagai modal berharga bagi perusahaan. Nah, siklus ini terbagi menjadi beberapa komponen utama yang saling terkait. Nah, di situ mulai dari payroll. Payroll itu penggajian. Nah, ini adalah proses penting ya. Payroll ini ya, penggajian ini, karena ini untuk memastikan karyawan itu menerima kompensasi yang akurat. Jadi tidak ada keterlambatan penggajian gitu ya. Kalau misalkan ada keterlambatan penggajian, pasti perusahaan akan ditindak ya. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi di klub-klub liga sepak bola itu kan ada satu klub yang karena nunggak 7 bulan tidak menggaji karyawannya, makanya ada pengurangan poin sebesar 72 poin ya. Jadi kalau misalkan pengurangan 72 poin berarti ya hampir satu musim selesai itu tidak, kalau misalkan menang terus tidak akan tidak akan menambah value nilainya. Jadi pasti ada denda, ada konsekuensi perusahaan yang tidak memberikan penggajian yang secara kompensasi yang akurat dan tepat waktu gitu. Nah, jadi payroll ini penting ya, karena itu bagian daripada nanti harus dilibatkan ya, harus karyawan itu harus dilibatkan terkait dengan potongan pajaknya, perhitungan gaji ataupun nanti terkait dengan kontribusi yang lainnya. Kemudian yang kedua, cara mengelola karyawan itu, cara memaksimalkan karyawan agar karyawan itu betah di perusahaan adalah berikan benefit ya. Benefit itu adalah manfaat ya, mencakup apa manfaatnya itu banyak ya, karena nanti ada paket kompensasi misalkan seperti asuransi kesehatan, ataupun nanti ada program pensiun ketika dia sudah selesai masa jabatannya, dan kemudian ada cuti berbayar. Itu harus ada berikan benefitnya, manfaat untuk kasih karyawan. Nah, manfaatnya itu kan banyak lah, yang menarik lah, dapat yang outcome-nya itu adalah bisa meningkatkan kepuasan dan retensi karyawan. Kemudian yang ketiga itu bagaimana memaksimalkan karyawan agar karyawan itu betah di perusahaan adalah time management. Time management itu adalah manajemen waktu. Jadi melibatkan pelacakan waktu kerja karyawan. Ya, jadi nanti ada sistem manajemen waktu yang efektif, yang itu nanti bisa meningkatkan produktivitas dan mengurangi biaya tenaga kerja. Itu time management, manajemen waktunya ya. Kemudian ada personal cost planning atau perencanaan biaya personalia, nanti bisa melibatkan perencanaan dan pengendalian biaya yang terkait dengan tenaga kerja, termasuk nanti ada di dalamnya anggaran gaji, kemudian tunjangan, biaya rekrutmen, itu penting. Personal
personal cost planningnya. Kemudian employee, ya employee self service atau layanan mandiri karyawan, ya. Jadi di sini berikan harus harus ada akses kepada karyawan terkait dengan nanti mengelola informasi pribadi mereka seperti data penggajian, ya, ataupun cuti secara, ya, tidak hanya secara luring tapi online juga bisa nanti. Jadi itu sudah ada terlihat self service-nya, layanan mandiri karyawan. Kemudian manajer self service ataupun layanan mandiri manajernya. Nah, di sini memberikan akses kepada manajer, ya, untuk mengelola informasi tim mereka. Jadi di situ ada biasanya rapat khusus per departemen lini itu untuk mengelola informasi terkait apa yang akan dilakukan dalam program tersebut. Seperti misalkan kalau misalkan persetujuan cuti, penilaian kinerja, nanti kan itu dirapatkan dengan tim direksinya. Kemudian nanti bisa juga memberdayakan manajer untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan efektif. Itu bisa di dalam manajer self service. Kemudian yang selanjutnya adalah training and event manajemennya. Harus melibatkan perencanaan, ada perencanaan dan pelaksanaan program pelatihan yang itu bisa meningkatkan keterampilan, ya, keterampilan secara pengetahuan untuk karyawannya. Jadi manajemen pelatihan dan acara, training and event manajemennya itu ada nanti tim-tim secara khusus yang menangani di bagian situ. Kemudian personal development atau pengembangan personalia. Nah, di dalam personal development ini ataupun pengembangan personalia ini nanti dalam realita konkretnya itu fokus pada pengembangan karir karyawan. Ya, mulai nanti ada program mentoring ataupun pelatihan, promosi, itu bagian daripada personal development. Jadi mengembangkan secara personal, misalkan ya bagian manajemen operasi atau produksi, nanti ada kaitannya dengan program mentoringnya, bagaimana misalkan cara produksi barang yang sebelum dijual ke market, berarti kan ada test and proper test, uji kelayakan produk. Jadi dia bagaimana mengembangkan secara personal itu, dia ada program mentoring, pengawasan, controlling, gitu ya. Makanya unsur manajemen dalam planning, organizing, actuating, dan controlling itu semuanya berjalan dengan baik dalam personal development. Kemudian selanjutnya yang recruiting, ya. Recruiting itu rekrutmen elektronik. Jadi di sini mudah menggunakan teknologi untuk merekrut karyawan baru. Jadi harapannya kalau di dalam tahapan tadi yang saya katakan dalam evaluasi MSDM itu kan ada tahapan keterlibatan strategik. Itu sudah menggunakan teknologi yang baru, yang canggih, yang perubahan setiap era, setiap zaman itu dia selalu mengikuti dengan cepat. Itu menggunakan teknologi untuk biasanya merekrut karyawan, ya, bisa melalui situs web, ya, ataupun platform media sosial. Untuk apa? Untuk memperluas jangkauan rekrutmennya. Ya, jadi tidak hanya misalkan kalau zaman dulu itu pamflet yang ditempelkan di mading ataupun di mading kampus, ditempelkan di tiang-tiang listrik, itu bagian rekrutmen, ya, secara tradisional. Tapi sekarang udah electronic recruitment, ya. Jadi untuk memperluas jangkauan rekrutmen dan mempercepat nanti proses perekrutan. Ya, tidak secara luring tapi secara online juga bisa. Kemudian talent management atau manajemen bakatnya. Nah, di sini melibatkan identifikasi, pengembangan, dan retensi karyawan berbakat. Di sini memastikan bahwa nanti perusahaan itu ketika dia memiliki tenaga kerja yang tentunya yang kompeten, yang ahli di bidangnya, yang nantinya kan harapannya adalah goals tujuan yang dicapai
apa dalam perusahaan, visi misinya jelas. Jadi goalnya juga jelas dan terfokus dengan baik. Kemudian organizational management, jadi manajemen organisasi yang terakhir. Jadi dalam maximizing your human capital management itu tidak terlepas dari siklus payroll, benefit, time management, personal cost planning, employee self-service, kemudian manager self-service, training and event management, kemudian personal development, recruiting, talent management, sama organizational management. Jadi semuanya ini saling berkaitan dan tidak bisa elemen kunci ini, unsur-unsur ini tidak disertakan dalam sebuah perusahaan. Jadi cara untuk mengelola agar si karyawan itu produktif ya dalam hal kinerjanya, jadi harus siklus ini memang sebuah prosedur yang baku gitu ya. Jadi perusahaan kalau misalkan tidak mengikuti siklus ini ya agak akan kesulitan. Ya, jadi yang terakhir itu organizational management. Jadi memastikan organisasi itu beroperasi secara efisien dan efektif. Ya, jadi bagaimana memastikan bahwa perusahaan itu dia beroperasi, kemudian perusahaannya sehat, ya ada setiap tahunnya mungkin ada produk yang dikeluarkan, ya tentunya kan sesuai dengan standarisasi perusahaan lah ya. Kalau misalkan pengen disebar di pasar internasional berarti kan harus ada ISO-nya, standar ISO ya, untuk agar produk itu terjual di pasar internasional. Jadi memang maximizing your human capital management itu tidak mudah, tidak hanya bisa diucapkan dalam lisan, tapi dalam hal actuatingnya yang perlu harus dimaksimalkan. Ya, kemudian kita lanjut slide selanjutnya terkait dengan di sini hakikat manusia. Jadi kan ini berbicara tentang sumber daya manusia. Jadi tidak terlepas hanya sebatas fisik saja, gitu ya. Karena manusia itu levelnya, kalau secara physically manusia punya mata, hati dan telinga, tapi tidak sarananya itu tidak difungsikan dengan baik. Nah, makanya kita lihat hakikat manusia dilihat dari berbagai sisi. Ya, ini sudah pernah saya sampaikan waktu pertemuan ataupun waktu semester 1 kalian ketika di mata kuliah ilmu sosial dasar kalau nggak salah. Ini kaitannya dengan hakikat manusia. Dilihat dari sisi ilmu filsafat dan biologi bahwa al-insanu hayawan natik, hewan yang berakal kita ini ya. Kemudian manusia adalah binatang, itu referensinya bisa dilihat di surat Al-A'raf ayat 179. Kita punya mata, hati dan telinga tapi tidak difungsikan, maka kita setara dengan binatang ya. Walaupun secara fisik kita membedakan ya, tapi yang membedakan kita dengan hewan itu adalah akal. Nah, ketika manusia ya sudah diberikan oleh Allah secara lengkap mata, hati dan telinga, tapi tidak digunakan untuk memahami, bisa membaca tanda-tanda kekuasaan Allah seperti yang dalam Al-Quran, itu seperti binatang ternak ya. Berarti dilihat dari ilmu filsafat dan biologi kita tidak jauh beda dengan binatang. Ada sisi hewani yang kita timbul dalam sifat karakter manusia. Terkadang manusia ya seperti hewan ya kelakuannya, sifatnya, tapi terkadang dia bisa menjadi sosok manusia yang insani, yang dia memperlakukan sudur akalnya. Makanya perbedaan manusia dengan insani itu adalah letaknya dalam akalnya. Ada manusia yang menggunakan akal dan ada manusia yang tidak menggunakan akalnya. Itu dilihat dari sisi ilmu filsafatnya ya. Kemudian dilihat dari sisi ekonomi, memang man is an economic being, manusia sebagai makhluk ekonomi ya. Kita kemana-mana pasti membutuhkan motor, membutuhkan baju, sandang, pangan dan papan. Itu kaitannya dengan dilihat
dari sisi ekonomi adalah manusia sebagai makhluk ekonomi. Kemudian dari sisi sosialnya, man is social being, manusia itu adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri gitu ya, karena secara fitrahnya kita adalah aswas, berkesepasangan, berarti tidak bisa menyendiri. Kalau di perusahaan berarti tidak bisa bekerja sendiri ya, karena perusahaan punya visi misi, punya goals yang akan dituju secara bersama-sama, berarti bekerjanya itu tidak hanya dengan tangan kanan tapi dengan tangan kiri, dengan kaki kanan dan kaki kiri yang diprakarsai oleh otaknya. Jadi itu sebuah sistem tubuh yang saling bergerak dan sama. Kalau misalkan berjalan sendiri-sendiri pasti ya akan hancur, tidak bergerak gitu. Ya, itu secara fitrahnya ya, karena ada malam, ada siang, kemudian ada roda-roda di atas, ada roda di bawah. Ketika kalian lagi kondisi bisnisnya di atas, otomatis secara sunatullahnya ya, secara roda-roda kehidupannya itu pasti akan mengalami keterpurukan di bawah. Makanya mindset seorang wirausaha itu adalah mindset ataupun pola pikirnya itu tidak ada bisnis yang ketika kalian drop ya kemudian vakum selesai. Itu bukan mindset pengusaha yang jitu gitu. Jadi ketika dia berada di dalam kondisi di bawah, dia akan terus bagaimana memikirkan riset and development, teliti dan kembangkan bagaimana produknya biar lebih laku, biar lebih bagus, dikenal masyarakat, akhirnya banyak permintaan ya masyarakat. Itu bagian daripada pola mindset yang punya jiwa petarung gitu. Itu dilihat dari hakikat manusia. Jadi sebelum kita melihat karena pengelolaan manusia itu sulit gitu. Jadi sebelum kita mengelola manusia berarti kita kelola dulu, manajemen dulu manusia, yang dalam arti diri sendiri dahulu. Jadi makanya ada nafsul ilahiyah dan ada nafsul lawamah. Jadi ada yang bertendensi ke pemikirannya itu positif, ada yang bertendensi ke pemikirannya itu yang negatif. Melihat orang dilihat dari sisi yang positif, ada orang yang seperti itu. Ada orang melihat yang ketika melihat temennya selalu yang negatif terus, itu ada. Jadi tendensinya kalian kemana? Ada suka yang melihat orang itu sisi jeleknya atau sisi baiknya. Itu nafsul lawamah sama nafsul ilahiyah. Jadi silahkan condong kemana gitu. Nah, jadi sebelum ke sana kita harus pahami dulu hakikat manusia, karena ini bagian daripada faktor sentral ya, faktor sentral ataupun peran manusia di dalam sebuah organisasi. Tidak bisa sendiri-sendiri, dengan berbagai karakter, dengan berbagai latar belakang yang berbeda ya. Kalau kita lihat ini menyoroti peran sentral manusia di dalam sebuah organisasi apapun bentuknya ya, dan tujuannya itu dibuat berdasarkan visi untuk kepentingan manusia ya. Nanti dalam implementasinya, dalam pelaksanaannya adalah organisasi itu dikelola oleh manusia, bahwa ini ditekankan bahwa manusia itu adalah faktor kunci dalam keberhasilan organisasi. Makanya ketiga fungsi tadi yang saya katakan di awal, fungsi produksi, fungsi pemasaran, fungsi keuangan, tidak akan berjalan kalau tidak ada fungsi orangnya. Jadi manajemen sumber daya manusia, yang mengelolanya itu adalah manusia gitu ya. Kemudian kita lihat siapa sih manusia yang berkualitas itu. Nah, itu ditegaskan dalam Al-Quran ya, bahwa dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang. Nah, makanya kenapa malam dulu dan siang dulu, kenapa tidak siang dulu baru malam. Nah, di situ di ending ayatnya adalah terdapat tanda-tanda bagi ulil albab. Ulil albab itu adalah orang-orang yang memfungsikan akalnya. Apa ulil albab itu siapa? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, atau dalam mereka
memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Rob kami itu adalah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi orang yang ulil albab itu orang yang punya sarana itu benar-benar difungsikan dengan baik. Ya, jadi ketika kalian sedang duduk, sedang berdiri, ataupun sedang tidur dalam kondisi yang masih terjaga, ya selalu memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi memikirkan, kenapa ya ini kok malam dulu, ini kok siang dulu, kenapa ini bisnis saya belum bisa maju, kenapa. Dia selalu memikirkan kondisi-kondisi di mana yang menjadi sebuah fitrah. Fitrah itu dalam arti kembali kepada konsep awal yang rahmatan lil alamin, sejahtera gitu. Jadi orang SDM yang berkualitas itu adalah manusia yang berkualitas itu adalah manusia yang selalu memfungsikan akalnya. Makanya human maximizing your human capital management. Jadi cara mengelola manusia yang benar itu adalah siklusnya tadi. Ya, berarti harus diberlakukan sistem payrollnya, gajinya. Jadi kalau misalkan di atasnya sudah benar secara sistemnya, berarti ke bawahnya akan mengikuti dengan sendirinya dengan benar gitu ya. Oke, karena apa? Karena kalau misalkan itu tidak diberlakukan, ya kita akan menjadi manusia yang sia-sia, ya ibadahnya sia-sia, ibadahnya di pinggiran gitu ya. Kalau misalkan di pinggiran ibadahnya, kalau kita naik perahu di pinggir, ya pasti kita akan jatuh. Tentunya ketika orang lagi naik perahu, ya pasti kan cari tempat duduknya itu yang di tengah agar kita tidak jatuh. Kalau misalkan di pinggiran, orang itu pasti akan jatuh karena berat sebelah. Kemudian bagaimana caranya agar kita menjadi manusia yang berkualitas? Ya, tentunya studi, dalam arti belajar. Ya belajar tentunya kan niatnya ditujukan untuk apa? Untuk Allah, dan untuk mencari keridhaan Allah, untuk keberkahan ya. Jadi bukan untuk tujuan-tujuan yang lain ya. Karena sebelum kalian mendapatkan studi pembelajaran ya, karena ilmu sebelum amal ya. Ini kan seperti lirik bait Mars Darussalam gitu ya, amalmu dengan ilmunya. Jadi sebelum kalian mengamalkan ilmu ya, berarti kan ada proses yuzaki, proses taudi. Yuzaki disucikan dalam arti kalian introspeksi diri, evaluasi diri, ada proses pembelajaran sebelum kalian pengamalan. Nanti mungkin step pertama yang sudah kalian dapatkan PPL, kemudian nanti ada pengamalan ilmu itu di pengabdian kepada masyarakat. Nanti kalian bisa rasakan di situ. Itu bagian daripada ilmu sebelum amal ya. Jadi amaliyahnya ilmu dengan amaliyahnya, amalmu dengan ilmunya. Jadi ya endingnya adalah nanti pengabdian kepada masyarakat. Kamu dibutuhkan di masyarakat, kamu dibutuhkan ketika kalian berdakwah, ketika kalian menjadi leadership, ketika kalian membuka bisnis. Itu bagian daripada ilmu sebelum amal. Jadi itulah cara untuk menjadi human capital management, artinya manusia-manusia yang mempunyai integritas yang tinggi gitu ya. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di dalam mengelola sumber daya manusia ya, karena manusia itu adalah menjadi motor penggerak kegiatan usaha, jadi harus dikelola dengan profesional ya. Ini secara konsepnya, aspek pengetahuannya. Kemudian kalau kita melihat pengertian manajemen SDM, di situ menurut Mondi, kemudian Werder dan Davis, sama Schuller and Jackson, berbeda-beda yang dikemukakan tiap tokoh ya, bahwa intinya dari pengertian manajemen sumber daya manusia itu adalah pemanfaatan individu ya untuk apa? Mencapai tujuan-tujuan organisasi. Sama kuncinya secara keyword penegasannya adalah pemanfaatan individu. Jadi artinya memanfaatkan individu itu secara personal, development ya, mengembangkan diri. Kemudian nanti tujuan-tujuannya ada di sini, nanti ada di slide selanjutnya. Tujuan secara personal,
tujuan secara kemasyarakatan ataupun tujuan secara nanti bagi pemerintah seperti apa. Nah, sebelum nanti kita lanjut di slide selanjutnya, kita akan bahas dulu ruang lingkup manajemen sumber daya insani secara keseluruhan holistik. Nah, skupnya ada 3, mulai dari pengadaan sumber daya manusia, ya, kemudian pengembangan sumber daya manusia, pemeliharaan sumber daya manusia yang nanti fungsi operasionalnya di situ ada pengadaan, fokusnya kalau di pengembangan itu masuk di pengembangan. Kemudian kalau misalkan skup pemeliharaan SDM, nanti fungsi operasionalnya ada kompensasi, ada integrasi, kemudian hubungan perburuhan atau kalau di dalam hubungan industrial itu ada serikat pekerja dan PHK. Itu bagian ending daripada sebuah siklus alur sistem rekrutmen sampai dengan karyawan itu PHK. Ya, nanti subfungsi operasionalnya kalian bisa lihat di skup pengadaan, berarti subfungsi operasionalnya mulai rekrutmen gitu ya, ada perencanaan, ada penarikan, seleksi, penempatan, pembekalan. Nah, itu skup-skupnya bisa kalian lihat ya. Nanti yang kedua itu ada alat instrumen MSDM, nanti bisa dianalisa jabatan oleh pimpinan, penilaian prestasi kerja juga oleh pimpinan, biasanya sama evaluasi jabatan sama pimpinan. Nah, kemudian kalau kita lihat hubungan analisis jabatan dengan fungsi operasional MSDM, kaitannya sama di lingkup fokus di 3 lingkup tadi. Di paling bawah itu ada lingkup pemeliharaan, kemudian lingkup pengembangan, dan lingkup pengadaan, yang artinya secara skup dan sub operasionalnya tidak jauh berbeda dengan yang ini ya, yang secara keseluruhan, secara holistiknya. Jadi nanti dalam lingkup pemeliharaan biasanya kan awalannya itu menempatkan karyawan berada di mana sesuai dengan pengisian administrasi gitu kan. Nanti kan ada karyawan yang mau masuk di bagian operasional ataupun marketing, nanti itu ada penempatan secara khusus ya. Oke, next, kalau kita melihat perbedaan MSDI dengan manajemen personalia, ini sudah dibahas tadi dalam evaluasi MSDM. Kalau SDM itu lebih keterlibatan strategik karena lebih luas spektrumnya, lebih makro. Kalau misalkan personalia itu dikaji lebih kecil, masih tahap tradisional, sistem pengkajiannya masih manual. Kemudian bahwa MSDM itu dikatakan sebagai aset utama organisasi, jadi harus dipelihara dengan baik. Tadi dikatakan human capital management ya. Kemudian personalia menganggap bahwa karyawan adalah faktor produksi, jadi harus dimanfaatkan secara produktif. Oke, itu perbedaannya. Sudah mudah-mudahan bisa diterima tadi di awal slide tadi di awal. Dan tujuan-tujuan MSDM itu ada 4. Yang pertama organisasional, fungsional, kemasyarakatan, dan secara personal. Kalau kita lihat tujuan-tujuan MSDM ini tetap relevan sebenarnya, serta tercermin dalam berbagai aspek kehidupan organisasi. Kalau lihat dari organisasional, memang perusahaan-perusahaan teknologi misalkan menggunakan data analitik, sekarang udah menggunakan data analitik ya untuk memahami kebutuhan karyawan ya, untuk meningkatkan efektivitas program pelatihan dan pengembangan. Itu tujuan untuk organisasinya. Jadi organisasinya itu biasanya menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis apa gitu ya. Ya kalau misalkan yang ada sekarang berbasis OKR ya. OKR itu Objective and Key Result ya. Jadi hasil, ada kunci untuk membaca kinerja si karyawan. Jadi untuk memastikan jadi tujuan individu karyawan itu selaras dengan tujuan organisasi ya. Kemudian kalau di dalam tujuan fungsional, memang di sini organisasi ini sudah menerapkan strategi rekrutmen berbasis data. Jadi untuk menarik kandidat nanti karyawan yang paling sesuai, kemudian nanti ditempatkan juga sesuai dengan bidangnya. Jadi tidak asal-asal menempatkan karyawan, dan akhirnya
karyawan itu tidak betah di perusahaan karena tidak sesuai dengan job specification sama job description. Oke, kemudian lanjut di tujuan kemasyarakatan. Memang di sini perusahaan-perusahaan mulai menerapkan program keberlanjutan maupun tanggung jawab sosial perusahaan, CSR ya, tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi untuk apa? Di sini untuk mengurangi dampak negatif kegiatan ya, si karyawan itu sendiri terhadap lingkungan dan masyarakat. Ya, jadi harus diperhatikan dengan baik. Kemudian kalau tujuan personal, di sini biasanya perusahaan itu menawarkan program yang lebih program fleksibilitas kerja, misalkan seperti kerja jarak jauh ya, jam kerja fleksibel, untuk membantu karyawan itu mencapai keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Jadi tidak, kalau misalkan sekarang kan work from anywhere gitu, jadi kerja dimanapun kalian sudah bisa lebih mencapai keseimbangan, jadi tidak fokus kerjanya itu di dalam perkantoran. Itu tujuan personalnya. Jadi si perusahaan itu nanti menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang nanti disesuaikan dengan kebutuhan individu karyawan gitu. Oke, cukup gitu ya. Ini ada slide video ya, nanti bisa dilihat ya ketika kita pas luring ya. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian ya, bisa diambil intisari dari penyampaian secara ruang lingkup di mata kuliah manajemen sumber daya insani. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.